Halo, selamat Jumat malam dengan saya Indra Uno di sini di episode ke-10 dari acara Mentoring Tuntas alias Mentas atau orang Jawa bilangnya mentas. Semoga semuanya dalam kondisi tentram, sehat, dan sudah beberapa hari lagi menjelang Ramadan. Semoga kita disampaikan Allah di Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Oke, sambil kita nunggu pada hadir, saya jawab yang ini ya. Dari Mas Budi di Banten. Bagaimana cara kita bisa sprint usaha kita agar bisa membalap usaha orang lain yang usahanya lebih dulu. Usaha saya jualan bakso aci kemasan. Oke. Nah, ini keren ya pertanyaannya. Sepertinya dulu doyan balapan nih kayaknya ya Mas Budi ya. Betul nggak? Kalau saya itu sangat percaya kecepatan itu tergantung setiap individu. Nah, kalau pertanyaannya sekedar bisa tumbuh cepat banget, berarti sumber daya sebagai yang dimasukkan ke usaha kita harus lebih besar. Sumber daya itu apa? Waktu, terus SDM, terus sumber daya lainnya, habis itu modal juga. Jadi itunya harus besar. Itu bisa tumbuhnya bisa lebih kencang. Ya, jadi kalau sekedar mau lebih cepat ya pertumbuhannya. Tapi saya lebih senang usaha bukan cepat tumbuh, tetapi tahan lama. Tahan lama itu dia ada terus ya sampai umur kita lanjut lah ya. Habis itu diteruskan oleh orang lain dan seterusnya. Jadi turun temurun. Bukan berarti turun temurun itu yang ngejalanin itu harus anak keturunan cucu kita, enggak. Bisa juga orang profesional, tetapi kepemilikan sahamnya masih di lingkungan keluarga. Ya, jadi itu menurut saya penting. Kenapa penting untuk usaha lebih langgeng ketimbang lebih cepat? Sekarang kita lihat banyak perusahaan yang cepat naik, tapi juga cepat juga turun. Nah, jadi itu harusnya kita hindari. Kenapa? Karena kebermanfaatan kita pengennya jangka panjang, bukan cepet-cepetan gitu ya. Nah, terakhir dari saya adalah setiap kita punya usaha kita harus punya tujuan. Tujuan kita punya usaha itu misalnya ada yang bilang saya ingin kaya. Dah, saya ingin kaya 5 tahun lagi. Saya ingin kaya besok gitu. Atau saya ingin kaya tahun ini. Atau saya ingin menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya untuk lingkungan sekitar saya, keluarga terdekat, dan juga siapapun yang arah dan tujuannya itu sama dengan perusahaan ini. Ya, jadi berbagai macam. Nah, bisa di sini balap membalap usaha orang itu kembali lagi tujuan kita apa? Mau cepat kaya, dan kalau dibilang cepat kaya nggak ada, semuanya berproses. Contoh usahanya Bang Sandi Saratoga yang sekarang saya ikut di dalamnya,
itu usahanya dibangun 20 tahun lebih. Sampai sekarang udah 20 tahun lebih. Dan memang di dalam industrinya dia menjadi yang terbesar di Indonesia. Tapi buat di luar negeri masih banyak yang jauh lebih besar lagi. Gitu kira-kira. Mudah-mudahan ada manfaatnya, Mas Budi. Kalau enggak, tinggal DM aja. Oke, kita lihat nih siapa ya yang sudah hadir atau yang akan hadir. Nih, tamu kita hari ini adalah dari penggerak OKOC Kalam, Tasikmalaya, Bu Siti Nurjana. Kita lihat ya, Bu Siti Nurjana udah ada belum? Udah nih. Undang aja ya. Cek. Teh Siti, bisa dengar? Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Apa kabar? Bisa. Alhamdulillah Oke, baik. alhamdulillah baik. Jangan lupa bernapas. Udah siapin napas? Mohon maaf ya terlambat sedikit. Iya, nggak apa-apa. Oke, terakhir kita tunggu ya, saya dikasih tahu nggak di sini. Ngobras tahun akhir 2020. Iya, betul. Betul nggak? Betul. Udah hampir Udah 1,5 setahun. tahun yang lalu. Setahun Iya, setengah ya. Masya iya Allah. kurang lebih begitu. Dan saya ingin selain senang ketemu lagi, ingin mengucapkan selamat. Karena kalau bisa muncul di Mentas, berarti 3 bulan terakhir usahanya tumbuh terus. Keren, Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah nih, keren. Nah, kita yang di sini pengen denger nih, pengen denger ceritanya. Sedikit aja perkenalan diri, udah itu terus nanti dan usahanya. Habis itu kita langsung ke topik utama dari Ya, topik utamanya acara ini adalah mentoring sampai pertanyaan-pertanyaannya. Saya panggilnya apa nih? baik. Siti aja, Teh Siti aja. Teh Siti, Teh Siti. Nah, Teh Siti itu Siti. usianya baru aja lewat 30 ya, 31 ya. Betul Iya, ya? 30. Masya Betul. Allah, Masya Allah, luar biasa. Oke, silakan Teh Ya, Siti, perkenalan pribadi, usahanya sedikit, habis itu kita langsung ke mentoring tuntas. Semoga saya bisa memberikan kontribusi pemikiran kepada Teh Siti dan amin. usahanya. Baik, Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti, owner dari Tahu Wali Kres di Tasikmalaya. Ya, gitu. oke. Nah, mau tahu nih, udah berapa Heeh. tahun sih? Mulainya udah berapa tahun Udah sih? mau 3 tahun. 3 tahun ya. Ya, Terus udah mau 3 tahun. sebelumnya ngapain? Sebelumnya sempat usaha sih, usaha kecil-kecilan, tapi bukan online gitu, kayak jualan seblak, cireng. Cuman kayaknya pendapatannya itu nggak nutup gitu buat biaya sehari-hari. Makanya cari yang lain. Oke, jadi ternyata kemarin banyak tekornya gitu ya, kira-kira gitu ya. Ya, gitu. Oke, mantep nih. Nah, sekarang hmm, kok bisa tiba-tiba ketemu tahu waliknya gitu?
yang sekarang dikerjain ini? Awalnya sih coba-coba aja ya, Pak. Jadi coba-coba bikin cemilan buat anak-anak. Terus kata suami enak nih, kayaknya kalau dijual online gitu bagus. Soalnya kan kalau jualan di rumah kayaknya nggak masuk gitu di pasarannya. Untuk di sini kurang masuk lah, harus online gitu. Ya udah coba bikin, terus kasih tester ke teman-teman. Pada suka alhamdulillah, terus pesen berikutnya di share aja di Facebook kayak gitu, di WA. Ya sampai Masya akhirnya kayak Allah. gini. Oh, jadi awalnya betul-betul untuk keluarga ya? Iya, untuk keluarga. Cuman gimana awalnya sih cuman digoreng aja gitu ya, bikin adonan mentah langsung digoreng. Terus gimana nih caranya biar bisa di frozen, biar tahan lama juga. Ya ternyata harus dikukus dulu gitu. Akhirnya coba dikukus, terus dipakum ya. Kayak gini nih, kayak Wah, gini itu nih. udah udah siap tuh. Wih, di vakum. Divakum ya, jadi lebih higienis, terus lebih tahan lama, bisa tahan 2 bulan di freezer gitu. 2 bulan ya? 2 bulan, ya. Oke, udah pernah dicoba tuh 2 bulan. Udah pernah, bahkan lebih juga sih. Cuman biasanya ya reseller gitu nggak nyampe 2 bulan, paling juga nggak nyampe seminggu juga udah habis stoknya gitu. Wih, berarti itu payu pisan ya, tak? Alhamdulillah, iya. Terus 2 tahun jualan tahu alik ya, maksudnya selama 2 tahun jualan tahu alik, akhirnya eh tambah produk baru ke bakso. Ini bakso instan. Oke, bakso Cuman instan. aku, bakso instan ya. Cuman aku nggak produksi sendiri untuk baksonya ya, tapi kalau untuk bumbunya aku bikin sendiri. Jadi ngeripek gitu, Pak. Ngeripek. Kebetulan punya tetangga di Bogor. Jadi ini dari Bogor si baksonya itu. Sedangkan aku Oh, tinggal di Tasik. bukannya di Tasik itu terkenal baksonya juga? Banyak banyak bakso, tapi kalau menurut aku ya, aku kan orang Bogor. Kalau menurut aku tuh bakso Tasik sama bakso Bogor beda, beda aja dari Hmm, rasanya. Uh, mana Makanya lebih aku gurih? coba. Kalau gurih, kalau soal rasa sih beda-beda ya. Kebetulan aku nggak pakai pecin ya Pak. Ya. Oh iya, itu bagus. Uh, Bagus nggak pakai banget. pecin. Ya, jadi gurihnya juga sehat lah, insya Allah. Itu Tahu alik rahasia juga dapur sama. ya? Itu rahasia dapur ya? Ya, iya. Oke. Wah, ini ada yang nyapa-nyapa nih. Hmm, apa nih? Bumbu mande. Oh, apa kabar? Terus ada yang nyapa juga nih. Navia, waalaikumsalam. Wah, ada ininya juga nih kayaknya. Pengikut Oke Oce Kolom. Coba ya, saya lihat ya ada yang lain-lain nggak? Yang Oh telah iya, Prof. ya, Maaf, ada yang ketinggalan satu lagi. apa? Eh saya itu ini ya, bimbingan dari OKOC Kalam Tasikmalaya, UMKM. Nah, yang di Salah situ satu yang UMKM bimbingan dari yang OKOC Kalam Tasikmalaya. oke. Ini ketuanya di Tasik siapa? Nispan. Oh iya betul. Ya, Kang Nispan. Nah, Yang bawa dia saya itu Kang Nispan dan Ibu Susi ya, Mas Susi, makasih Mas udah bawa saya Susi, ke OKOC. Masya Allah. Ini waktu ingat nggak waktu kita ngobras pertama kali itu omsetnya per Hmm, bulan berapa tuh? Tahun 2020. 2020 masih 25-an kayaknya deh. Masya Allah. Oke, sekarang udah di atas itu ya. Masya Allah. Berat, Amin, berat, berat. alhamdulillah.
Oke, nah sekarang kita udah kenalan produknya, terus tadi udah sedikit promosi, sekarang kita ngobrol mengenai usaha. Ngobrolnya gimana caranya? Pasti kan ada selama ini ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya, Teh Siti. Ya, Nah, silahkan ditanya. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, nanti saya bilang, dipikirin dulu ya, gitu. gini nih, kendalanya sih untuk saat ini ya, eh, banyak yang pesan di luar negeri kayak Singapura, Malaysia gitu. Bisa nggak Pak tuh nanti OKOC bantu aku buat ekspor? Bisa, insya Allah. Soalnya kan Bisa. agak susah ini frozen food. Bisa. Nanti nanti saya kenalin dengan Pak Hendrat Moko atau saya panggilnya Pak Hendi. Dia Hmm. spesialis menjalankan pelatihan dan pendampingan untuk ekspor. Namanya di Instagram okoc.export. Nah, okoc, OKOC.export. nah, Baik. .export. Nah, setiap bulannya itu dia Mm-mm. bikin pelatihan buat orang-orang yang punya aspirasi untuk menjual ke pasar luar negeri. Hmm. Dan setelah pelatihan, jadi setiap bulan tuh ada batch itu apa? Kelompok baru, kelompok baru, kelompok baru terus gitu ya. Itu Zoom meeting gitu ya? Betul, betul. Tapi waktu itu sempat offline juga, tapi kayaknya ke depannya dia domisilinya di Jakarta. Ke depan Hmm. saya yakin akan hibrid gitu, ada Zoom-nya, terus ada offline-nya. Jadi kalau misalnya pas lagi ke Jakarta, itu bisa ikutan offline. Waktu itu di di gedung di mana kantor OKOC berada, di Kuningan. Bukan Iya, kota Kuningan, tapi di daerah Kuningan di iya, Jakarta. iya. Oke, saya baru baru ingat nih, Desember Desember tanggal 21 2020. Ngobrasnya kalau sekarang ya udah episode 362, Wow. itu sekarang yang waktu kita Itu ngobrol tanggal itu, 21 pas 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 ulang tahun Tahwalik gitu. Tanggal 21. weh, Masya Allah, itu 128, episode 128. Iya. Wow, udah kelewatan 200 episode tuh. Keren, keren. Nah, coba saya lihat. Oke, betul omsetnya sekitar 20 sampai 30 juta. Sekarang udah di atas itu. Masya Allah per bulannya. Luar biasa nih. Keren, keren. Oke, pertanyaan berikutnya dari Teh Siti. Jadi nanti ingetin ya, untuk ke Mbak Winnie bilang minta teleponnya Pak Handi dari okoc.export. Gitu. Ya, baik. Eh berikutnya ya. Hmm. Gimana nih Pak caranya pas usaha kita lagi tumbang gitu, benar-benar tumbang supaya bisa bangkit lagi? Oke, tumbangnya karena apa dulu? Karena Ya, badai pasti berlalu. bukan. Karena penjualannya menurun, terus kehabisan modal itu gimana tuh? Oke, oke. Nah, ya biasanya, Penjualan i- menurun sehingga modal habis gitu. ya. Nah, jadi kita misalnya ya, saya kasih contoh. Hari ini modal 100.000 gitu, katakanlah ya, 100.000. 100.000 udah itu kita belanja, jualan bisa laku 3 kali lipat, 300.000. Jadi omsetnya 300.000. Berarti ada 200.000 net ya. Nah, besoknya itu udah untung 200.000. Nah, 200.000-nya itu bisa dipakai buat macam-macam ya. Bisa disimpan dulu 100.000-nya, terus tinggal 100.000-nya dari keuntungan yang dipakai untuk belanja besoknya. Berarti ada
belanja besok bisa 100.000 tambah 100.000 lagi. Ya, jadi 200.000. Jadi usahanya membesar. Nah, ada kalanya kita modal 100.000, terus dagangannya 300.000, tetapi besoknya belanja kita itu berkurang dari 100.000. Karena apa? Karena misalnya kepake beli obat. Beli obat buat siapa? Buat keluarga. Bisa anak, bisa suami, bisa keluarga lainnya. Nah, sisa 50.000. 50.000 berarti modal 100.000 udah kemakan setengah. Nah, kita belanja 50.000, ya kita belanja 50.000, jualan lagi. Jualan lagi, laku 150.000. Nah, besoknya kita harus disiplin nih, disiplin. Hanya boleh pakai 50.000 dari yang 150.000 itu. Sehingga apa? Kembali ke titik awal modalnya 100.000. Nah, Nah, pertanyaannya itu yang tadi, susah. ya, nah sekarang saya ingin tanya nih, misalnya Teh Siti udah pakai aplikasi apa untuk pencatatan keuangan? Itu suami sih yang ini, yang urus masalah keuangan. Oh, pokoknya dia pakai. Aku bagian promosi. Ada aplikasinya ya, cuman aku Oh, kurang oke, tahu sip. namanya apa. Oke, Mm-mm. Kalau kalau suami bilang, ini sebulan ini analisanya gini loh, misalnya belanja modalnya hmm, naik dari yang kemarin-kemarin gitu. Berarti ini harus belanja ini bisa dipakai lebih lama misalnya gitu. Nah, itu kan inputan dari pencatatan keuangan. Pakai aplikasi kan. Nah, itu yang TCT-nya dengerin nggak? Oke, oke. Berarti misalnya 10 hari ya, bahannya 10 hari. Nggak boleh habis dalam 8 hari. Harus 10 hari. Itu dengerin nggak? Nah, itu Ya, penting banget tuh. Jadi ada pencatatan keuangan, sama kita harus menyesuaikan dengan keadaan kondisi keuangan. Nah, tapi misalnya tadi susah banget tuh untuk bisa disiplin keuangan. Berarti gini, harus dipisah antara yang bisa ngeluarin duit sama yang belanja. mm, Nah, harus boleh di. Jadi misalnya Teh Siti nggak boleh pegang duit, udah itu terus belanja sesukanya gitu. Belanja harus seperti yang udah disepakati. seperlunya. Mm-mm. Yang udah disepakati. Nggak boleh lebih, oh ini lagi murah nih, jadi beli aja Ya. gitu semua dihabisin gitu ya misalnya. Itu itu adalah yang kita sebut sebagai disiplin keuangan. Nah, terus tadi pertanyaannya adalah Hmm. gimana, dan disiplin keuangan itu nggak bisa sehari dua hari dibentuknya. Itu harus periode terus menerus ya. Selama mungkin bisa tahunan baru kita dapat tuh disiplin keuangan. Namanya juga berlatih kan, makin lama Banyak makin mahir. banyak pengeluaran tak terduga. Nah, kalau pengeluaran tak terduga itu juga harus dicatat. Dia ada hubungannya dengan usaha atau enggak. Iya. Nah, kalau ada hubungannya dengan usaha, berarti dia masuk ke modal yang bisa diputer. Tapi seringkali kalau di usaha rumah tangga, itu kepakainya buat yang lain-lain ya. Anak sekolah, kesehatan, terus belanja Listrik. lebaran, listrik, kayak gitu. Nah, berarti Iya. suami itu harus betul-betul disiplin, ya, disiplin untuk menjaga arus perputaran kasnya. Kenapa? Tadi kan pertanyaannya gimana kalau sampai modalnya habis. Nah, kalau sampai modalnya habis, itu mudah-mudahan dalam kita berusaha ada yang namanya tabungan usaha. Ya, tabungan usaha. Jadi yang pertama kalau kita tadi yang saya sebut
Modal 100, jualan 300, masih ada sisa 200. 100-nya boleh dipakai, 100-nya jadi tabungan usaha. Ya, jadi tabungan usahanya 100. Nah, tabungan usaha ini menjadi penting waktu kita perlu bertahan. Misalnya contohnya, Saat darurat ya, ya saat darurat. dibutuhin saat darurat. Itu sama sekali nggak boleh dikutak-atik tuh namanya tabungan usaha, kecuali untuk pertumbuhan usaha. Ya, jadi dia nggak boleh dipakai untuk apapun kecuali pertumbuhan usaha. Nah, ini namanya kedisiplinan. Maka itu nggak boleh keuangannya dipegang sendirian. Jadi misalnya sama suami, tapi kalau suaminya dimarahin, keluarin, keluarin uangnya gitu, terus dia bilang, ya udah nyerah gitu ya. Nah, itu juga nggak baik juga gitu. Jadi kita harus mau nggak mau sepakat nih sama suami. Suami yang ngerti uangnya seberapa dan harus dipakai untuk apa dari catatannya dia. Nah, itu yang pertama ya. Iya, Jadi boleh juga, harus Pak. Heeh. uh, uh. Gimana, Kak Siti? Boleh juga tuh ada tabungan usaha. Tabungan Karena usaha selama itu, ini belum ada tabungan usaha. Jadi uangnya tuh eh, kecampur buat sehari-hari, buat modal gitu. ya betul. Nah, jadi gimana sih supaya nggak kecampur gitu? Namanya kantong kiri, kantong kanannya bolong gitu ya. Gimana Mm-mm. caranya? Paling gampang. Sekarang itu ada pakai ini nggak? Internet banking nggak? Pakai. Pakai ya. Nah, internet banking itu kalau buka rekening baru nggak usah ke bank, cukup Mm-mm. dari HP. Mm. Nah, nah jadi boleh kita bikin akun-akun terpisah-pisah sebanyak mungkin boleh. Saya ambil contoh ya, di mobile banking BSI, Bank Syariah Indonesia, itu kita bisa bikin akun rekening wadiah, namanya wadiah. Itu nggak ada biayanya. Nggak ada biayanya, terus dia cuma berapa ya, 10.000 atau 5.000 lah, saldo minimum. Itu misalnya satu, oh ini untuk tabungan usaha. Udah tabungan usahanya dirasa udah lumayan, terus mau nabung buat yang lain, tabungan pendidikan, bikin lagi satu lagi. Tabungan buat kendaraan, transportasi, bikin lagi satu lagi. Terus tabungan untuk plesir. Nah, plesir itu apa? Pergi ke Cipatujah Jalan-jalan. misalnya. Iya, Cipatujah gitu. Ah ya, taruh lagi. Nah, di rekeningnya itu, jadi kita kan bikin aja gitu. Terus nanti kita transfer diri kita sendiri aja setiap hari. Nah, misalnya tabungan usaha. Tabungan usaha bisa dibagi lagi. Tabungan belanja aset tetap. Nah, aset tetap itu apa? Kalau misalnya kompor gitu ya, itu bisa juga jadi aset tetap. Jadi yang penting-penting tabung gas Iya, gitu. Nah, kalau ya untuk perlengkapan usaha lah gitu ya. ya perlengkapan usaha, udah itu terus ada tabungan untuk misalnya buka atau sewa tempat baru misalnya. Terus ada tabungan untuk gerai atau gerobak baru misalnya. Ya, terus ada tabungan untuk pasang iklan sosial media. Nah, jadi bilang sama yang ngatur keuangannya, silahkan dipecah-pecah sehingga waktu kita udah masukin ke rekening itu kita nggak lihat-lihat lagi. Jadi hanya rekening operasional aja yang kita lihat. Dan kalau misalnya masukinnya 5.000 boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Karena kalau antar antar sesama di dalam bank yang sama kan nggak ada ongkos transfer. Ya, semuanya di handphone aja. Itu yang pertama. Nah, eh, tabungan usaha. Dan tabungan usaha bisa dibagi-bagi. Nomor dua, kita bisa
tadi belanja aset itu atau kita sebutnya apa ya? Aktiva ya, aktiva. Bahasa Indonesia aktiva, tapi aset lah ya. Misalnya gini, oh harus beli motor gitu atau nyicil motor untuk antar sana ke sini gitu. Misalnya contoh. Nah, motor itu juga bagian dari aset perusahaan dan aset ini kalau misalnya ada kondisi turun usahanya, terus tabungannya udah keambil, ini aset ini bisa dijual. Ya, asetnya bisa Ya. dilepas. Nah, itu dua biasanya yang dipakai untuk para wirausaha. Yang ketiganya adalah kita punya hubungan baik dengan orang-orang yang kita mendukung usaha kita. Jadi dia kadang-kadang bicara, boleh nggak saya ikutan nggak modal gitu. Mungkin nggak gede-gede, Nah, sejuta, itu 2 juta. masalah itu investor ya. Mm-mm. Aku mau nanya lagi nih, Prof. Boleh. Gimana caranya buat datengin investor gitu? Datengin investor. Jadi biar usaha kita tuh nggak begini-gini aja gitu loh. Mau melebarin sayap tapi ya terhambat di modal. Jadi kayak butuh investor gitu, cuman nggak tahu caranya buat datengin investor kayak gitu. Oke, oke. Selama ini orang-orang taunya produk tahu walik dari mana? Dari online. Hmm. Apa yang dilakukan? Maksudnya gimana? Supaya mereka tahu, oh ada produk A, produk B, harganya segini. Mereka dikasih Oh, informasi nggak? iya, Nah, kita promosi. betul. Mm-mm, Nah, itu buat yang beli produk kita. mm-mm. Nah, usaha kita itu kan tadi bilangnya gimana caranya ngundang investor. Investornya harus tahu bahwa kita terbuka untuk teman-teman investor yang lain yang setujuan itu ikutan investasi di kita. Caranya gimana? Kalau Hmm, tadi jualan produk, udah tahu kan caranya promosi kan? ya, Kalau prinsipnya investasi adalah sama, promosi juga bahwa mengundang investor untuk membuka gerai tahu walik di daerah Raja Polah misalnya, di daerah Cikijing, di daerah Ciamis, nah, dan seterusnya, Banjar dan seterusnya. Jadi mereka harus dikasih tahu paketnya bagaimana. Oh, paket untuk mulai membuka tahu walik di tempat-tempat tersebut paling minimum investasinya adalah misalnya 3 juta. 3 juta itu apa aja? Dapat bahan baku, dapat gerobaknya misalnya contoh gitu ya. Itu sama promosi juga namanya. Nah, itu cara kita mengundang investor. Jadi orang itu akan mendekat ke kita kalau mereka punya informasi mengenai kita dan kebetulan pas dengan apa yang mereka cari. Jadi kita nggak diem-diem aja terus nanti ada orang datang, enggak. Ya kan kalau jualan online juga kan kita nggak pernah kayak jaga warung gitu kan. Harus panggil-manggil. Kalau jaga warung kan cuma diem aja gitu ya. Buka warung pagi-pagi udah gitu terus diem iya, aja gitu ya. Orang datang belanja baru dilayani. Nah, kalau di online kan prinsipnya online gini, buka warung, udah itu terus panggil-panggil, "Oi, tahu walik hana," gitu. Ya kan? Itu promosi namanya. iya, Tahu walik hana, harga diskon 50%. Nah, kayak gitu. Nah, jadi itu kan informasi buat orang. Orang tadinya agak jauh gitu, dia dengar, oh ya dia belok ke sini beli. Sama, investor juga prinsipnya sama. Jadi mereka harus punya informasi yang menarik buat mereka. Misalnya tadi contoh, Kak Walik dalam tempo 3 tahun telah mengembalikan modal awalnya sendiri berkali lipat. Nah, berkali lipatnya kasih tahu 10 kali lipat, 5 kali lipat, 7 kali lipat gitu. Jadi
Misalnya mau menjadi mitra kita, nah itu mitra tuh namanya investor juga kan. Oh, kita dalam 3 tahun, terus kira-kira per bulannya dapat sekian, bersihnya dapat sekian. Itu kan orang-orang, wah boleh juga nih, sekalian buka lapangan kerja, terus dapat untung gitu ya. Jadi kuncinya terhadap pertanyaan yang tadi adalah investor harus diberikan informasi terbuka, transparan, apa adanya, tapi dikemas dalam bahasa gambar yang baik, seperti kita promosi produk. Nah, pertanyaan yang pertama tadi adalah kalau turun harus mantap. Usahanya turun harus mantap. Mantap itu apa? Makan tabungan usaha. Buat- Mantap. Iya. Ya, tapi tabungan usahanya harus punya. Kedua, kalau tabungan usahanya udah habis, bergerak lagi ke mindset. Mindset itu apa? Makan aset non produktif. Kita jualin aset gitu. Untuk bertahan. Hmm. Nah, kalau misalnya nggak masih juga kurang, baru biaya-biaya ongkos-ongkos kita turunin. Yang tadinya nyewa ruko, pindah ke rumah. Masaknya di rumah, misalnya contoh. Terus yang tadinya punya 4-5 motor buat nganterin, sisain satu. Ya, itu dikurangin. Yang tadinya orang kerja 3 shift, kurangin. Jadi kerjanya tinggal 1 shift aja. Ya, jadi biaya-biaya tersebut dikurangin. Supaya bisa bertahan usaha. Nah, yang kedua tadi, investor itu kuncinya adalah mereka mendapatkan informasi yang cukup, apalagi di online itu kan berebut ya, berebut di online itu Hmm. informasi. Ya, jualan apa, jualan apa, jualan apa. Nah, maka itu perlu promo-promo, perlu pasang iklan, perlu ikut bazar-bazar virtual, terus Hmm. berjejaring dengan OKOC Kalam di seluruh Indonesia dan dengan OKOC lainnya di luar OKOC Kalam. Jadi itu kita Iya, siapa jadi tahu, mm-mm. ya. Jadi pesannya Lanjut, sih lanjut. Mm-mm. buat para UMKM ya, kalau ada semacam kayak OKOC kayak gitu, gabung aja gitu. Harus gabung ke ya semacam OKOC lah. Iya, Jadi betul. biar Tadi kita apa? juga bisa dikenal. Betul, betul. Tadi apa katanya? Ada tempat pelatihan di Tasik tuh, apa? Komunitas apa? OKOC Kalam Tasikmalaya. Tapi sebelum di sana dari dinas ada nggak? Belum ada sih aku. Oh, nggak ada ya dari dinas. Nah, Aku dinas juga baru sering. masuk ke OKOC aja. Hmm, Mm-mm. kalau nah nanti tanya sama Mak Susi gini, sama Nispan juga tanya. Hmm, kiat-kiatnya supaya jaringan atau relasi atau teman-teman itu makin luas gimana? Apakah kita boleh juga berteman dengan komunitas-komunitas lainnya, baik dari dinas, dari mm, komunitas-komunitas di eh, Tasik, di Banjar, di Ciamis gitu. Nah, kalau misalnya OKOC Kalam belum ada di kota tersebut, boleh nggak ke komunitas lain OKOC Kalam? Itu nanti ditanyain juga ya, Teh Siti ya. Ya, Gitu. Oke, terus ada pertanyaan lain Mbak? cukup kayaknya. Udah cukup. Oke, mudah-mudahan naik ya. Jadi kuncinya adalah kalau saya bilang Teh Siti harus mau mm, setiap bulannya minimal sekali 2 kali gitu melakukan mentoring. Harus punya mentor kalau bisa yang udah duluan di usaha serupa kuliner misalnya ya. Hmm. Terus kalau bisa yang di kotanya selain Tasik. Karena apa? Karena
Itu bisa menjadi potensi perluasan pasarnya Teh Siti, ya tahu walik. Jadi misalnya tahu walik apa? Bogor. Ada nggak di Bogor? Di Bogor ada reseller. Oke. Nah, misalnya eh, Bekasi gitu atau Tangerang, itu juga kita bersilaturahmi terus ya supaya tadi reseller-resellernya bisa ini. Kalau ngirim pakai apa? Pakai Paksel bukan? Paksel kalau cuma sedikit, tapi kalau banyak itu pakai bis. Hmm, itu yang frozennya ya, dikotakin Iya, gitu nggak? iya dipakai dus. Terus ditaruh apa gitu buat supaya dia Apa terus. SJL? Ah, ah, SJL. mm-mm. Kalau untuk ke daerah Jawa Timur, sekarang pakai SJL. Oke, oke. Mm-mm. Dia tahan ya? Berapa? 24 jam lebih. 2 hari sih maksimal. Oke, Ke keren Jawa keren. Timur itu 2 hari ya. Oke. Nah, jadi mm, mentor itu nggak cukup cuma satu ya. Jadi boleh dua, boleh tiga, boleh empat, boleh lima. Gitu. Apalagi mentor, ada yang mentor jago keuangan, ada mentor yang jago produksi, ada mentor yang jago logistik, pengiriman, ada yang macam-macam. Ya, jadi silahkan memperluas pendampingannya kepada lebih dari satu orang. Ya, jadi mudah-mudahan nanti berikutnya kita ketemu udah tambah gede berlipat-lipat, udah itu terus ada acara satu lagi namanya Amin. acaranya Pantas. Pantas itu apa? Pendampingan ikhlas. Di mana setiap yang muncul itu dia juga melakukan pendampingan kepada teman-teman pelaku usaha lainnya. Wirausaha. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Amin. Terakhir, nah terakhir karena udah nggak ada pertanyaan, kalau mau promosi boleh. Ya, buat teman-teman yang mau gabung reseller tahu walik boleh. Syaratnya gampang, cukup order 400.000 aja. Untuk berikutnya bebas ya, tapi harga tetap di harga reseller gitu. Untuk syarat pertama aja 400.000, berikutnya bebas gitu. Nanti untuk kontaknya bisa lihat di Instagram. Tunggu bentar, saya mau lihat teh. Ada nggak nih kontaknya di Instagram? Bentar. Cek cek. Ada Mak Susi nih. Mak Susi itu tadi nyapa. Udah baca nggak? Mak Susi tadi bilang Waalaikumsalam. Terus pilihlah komunitas yang tepat. Kalau komunitas yang tepatnya banyak gimana Mak Sus? Boleh nggak Mas Sus? Misalnya nih, komunitas OKOC di Timur Tengah. Nah, caranya gimana? OKOC Kalam kolaborasi dengan OKOC yang di Timur Tengah. Gitu. Tunggu, 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 tunggu. Tahu walik keras selengkapnya. Adanya nih, Shopee. Shopee ya? Shopee ada, ya Shopee. Terus nomor teleponnya nggak ada nih. Tunggu ada dulu. deh. Adanya langsung DM aja. Hmm, nggak ditulis nomor teleponnya. Bentar. Oh gitu. Mm-mm. Mungkin udah diubah deh. Iya, Jadi biar belum. biar orang langsung order di Shopee, jadi biar Shopee-nya itu mm, rame lah gitu. Kayaknya suami itu yang ubah. Oh iya, iya. Ini tuh, ini Shopee itu Uh-uh. belinya. Suami kayaknya yang ubah, soalnya suami mau naikin Shopee. Oh iya betul. Uh-uh. Nah ini lumayan nih, bintang 5, Enggak, itu 92 yang Shopee-nya terjual. baru, Pak. Shopee-nya Oh baru. iya, ini udah Baru 103 paling berapa? yang terjual. Itu baru beberapa bulan.
sebelumnya itu yang megang bukan suami, ada Hmm. adminnya. Tapi Ini karena dianya vakum, jadi bikin ulang akunnya gitu. ini tahu wali crash di Shopee ya. Tahu Ya, wali crash. Ini bintangnya 4,8, terus eh, yang terjual udah banyak dari Kabupaten Tasikmalaya. Masya Allah. Oke, berarti yang mau jadi reseller tinggal DM aja. Direspon kan iya, DM-nya? Oke. direspon dong Slow respon 1 hari atau saat hari itu juga? saat hari itu juga. Oke, ini baru namanya pelanggan yang gercep. Pelanggan. Iya, Penjual wah, yang gercep. penjual. Penjual yang gercep. Oke, keren-keren. Nah, terakhir, kata kalimat penutup dari Teh Siti buat yang dengerin atau yang nanti dengerin rekamannya. Silakan Teh Siti. Buat teman-teman yang eh, sudah punya usaha ya, punya usaha itu jangan pantang menyerah kalau lagi sepi usahanya, tetap semangat, terus promosi dalam bentuk apapun promosinya. Jangan takut untuk promosi, jangan takut untuk keluar modal ya, modal buat promosi itu jangan takut intinya ya. Kalau kita nggak promosi, orang mana tahu jualan kita gitu. Yakin, yakin dari hasil yang kita keluarkan itu, insya Allah bisa lebih banyak pendapatannya. Terus untuk Amin. yang mau memulai usaha, untuk yang mau memulai usaha juga jangan menunda, kalau bisa usaha sedini mungkin. Siapkan mental, percaya diri, optimis untuk hasilnya nanti. Jangan kecewa, yang penting sudah mencoba. Itu aja. Dan punya mentor kayak Mak Sus. Iya, betul. yang memberikan semangat terus-menerus. Iya, betul. Oke, terima kasih sekali lagi waktunya dan berbaginya dan juga Ja, pertanyaan-pertanyaannya iya. keren-keren. Satu lagi yang ketinggalan. Sok mangga. Jangan lupa untuk gabung ke komunitas OKOC Kalam. Oke, cek kalam siapa dulu dong ketuanya? Mbak Mak Susi. Sus. Ya, Mak Susi. Masya Allah. Oke, Alhamdulillah juga selama saya ikut OKOC Kalam bisa dibantu untuk pembuatan NIB, perizinan, dan sekarang lagi dibantu untuk halalnya. wow, keren. Masya Allah. Kalau udah ada halal, halal dan juga kalau makanan itu mungkin satu saat harus BPOM ya, betul ya? Iya, betul. Apalagi frozen. Iya, iya. Nah, Ini jadi lagi dibantu sama Bu Susi. keren. Maksus genjot terus yang punya produk kuliner harus satu saat masuk ke izin BPOM ya. Insya Allah. Didoakan Amin. semuanya. Oke, OC Kalam yang ada ratusan itu bahkan mungkin udah ribu itu semuanya punya izin-izin yang lengkap. Amin ya rabbal alamin. Hatur Amin, amin, amin. nuhun Teh Siti dan terus berjuang untuk omset yang lebih besar lagi supaya bisa Amin, amin ya robbal mempekerjakan alamin. orang lebih banyak lagi. Amin ya rabbal Amin, amin. alamin. Turnuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Jumat malam ngapain ya? Oh iya tadi Maksus, thank you for stopping by and commenting. Ya, ini tadi ada beberapa yang Mas Di Haribowo juga makasih udah menyempatkan. Semoga
kita mendapatkan sedikit manfaat atau mungkin banyak manfaat dari sharing-sharing tadi. 3 tahun berusaha kuliner sampai frozen mengenai produknya tahu walik dan sudah bisa beromset lebih dari yang tahun lalu. Masya Allah. Terus didampingi supaya usahanya makin besar, usaha makin besar, bisa membuka lapangan kerja lebih banyak lagi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum.